Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda sehat dan semangat ya. Kita lanjutkan pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tetap melaksanakan religi pagi. Ananda, hari ini kita masuk dalam tema 4, subtema 2 dan 3 dalam muatan bahasa Indonesia. Ananda bisa lihat dalam pembelajaran ke-1, ke-3, ke-4, dan ke-6. Hari ini yang akan kita bahas adalah kita dapat mengetahui inti cerita dan mengetahui pesan moral dalam cerita. Ananda, dalam sebuah cerita ada yang namanya tokoh cerita. Tokoh cerita ini sudah kita pelajari ya di pekan sebelumnya. Kemudian ada yang namanya isi cerita. Nah, dalam isi cerita itu terdapat peristiwa. Nah, dari peristiwa itu nanti kita bisa menemukan kira-kira pesan moral apa yang ada dalam cerita. Nah, cerita itu berbagai macam. Ada cerita nyata, ada juga cerita dongeng. Nah, cerita dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Tapi, meskipun tidak benar-benar terjadi, kita juga bisa belajar dari isi atau pesan yang disampaikan dari dongeng tersebut. Cara menentukan pesan moral dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, untuk mengetahui pesan moral, jadi pesan moral itu ada dua, pesan moral tersirat dan tersurat. Kalau tersirat itu pesan moral yang tidak langsung ya, jadi kita sendiri yang mencari, menerka kira-kira apa yang ada dalam cerita. Kalau pesan tersurat itu sudah secara langsung sudah ada. Nah, kita tinggal melihat dari bahasannya atau dari tulisannya. Nah, di sini Ustazah memberitahukan bagaimana cara mengetahui pesan moral tersirat dalam sebuah cerita. Yang pertama, pastinya kita baca ceritanya dengan cermat dulu. Dibaca, boleh berulang supaya kita bisa lebih memahami. Kemudian yang kedua, kita cari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan atau anjuran. Kemudian yang ketiga, kita membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran tersebut dengan bahasa kita sendiri. Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk menemukan pesan moral ini ya harus dipahami betul-betul isi ceritanya, peristiwanya apa, sehingga Ananda bisa mendapatkan pesan moral dari cerita tersebut. Sekarang kita coba baca cerita Tupai dan Ikan Gabus. Ini Ananda bisa lihat dalam halaman 95. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari ikan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, Tupai tidak melihat Gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa Gabus tinggal. Saat bertemu, Tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu, ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, Gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencarikannya untuk sahabatnya. Setelah Gabus menyampaikan obat penawar penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus,
Tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, Tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya Tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, dari cerita Tupai dan ikan gabus ini, mari kita lihat kira-kira apa saja isi, sifat, tokoh, dan pesan moral dari cerita ini. Sekarang kita coba membuat peta pikirannya. Nah, cerita Tupai dan ikan gabus memiliki judul Tupai dan ikan gabus. Tokohnya tadi ada 3 ya, berarti ada Tupai, ada ikan gabus, kemudian ikan hiu. Kemudian sifat tokohnya kita bisa lihat dari 2 tokoh utama ya, yaitu Tupai suka menolong, jelas tadi terlihat ketika dia berusaha bagaimana caranya mencarikan hati dari ikan hiu. Kemudian ikan gabus sabar ya, sabar sekali. Kemudian tempatnya, ini cerita terjadi di Kalimantan Barat, tadi sudah dituliskan ya, dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Kemudian awal ceritanya tadi bermula ketika Tupai melihat ikan gabusnya lesu. Nah, baru kemudian isi ceritanya berkaitan dengan itu. Nah, kemudian akhir ceritanya ikan gabus sehat seperti sedia kala, karena tadi sudah diberi obat ya, atau penawar. Kemudian pesan moralnya, kita harus saling tolong menolong. Nah, jelas ya Ananda dari kisah ini. Nah, sekarang kita coba simak kembali dongeng kisah dari pohon apel dan anak kecil. Ananda perhatikan ya, nanti kita akan lihat kira-kira apa isi pesan moral dari cerita yang kita saksikan. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang bersahabat dengan pohon apel. Anak itu bernama Joni. Ia senang sekali bermain dengan pohon apel. Ia sering memanjat pohon apel tersebut hingga ke puncaknya. Joni sangat suka dengan buah dari pohon apel itu, dan Joni pun sangat menikmati tidur-tiduran di bawah pohon apel yang rindang. Suatu ketika, Joni pergi. Pohon apel pun sedih. Waktu terus berlalu hingga Joni menjadi remaja yang tampan. Ia menghampiri pohon apel. Pohon apel sangat gembira melihat Joni kembali. Joni, ayo kita bermain. Pohon apel, aku sekarang bukan anak kecil yang suka bermain dengan pohon. Aku hanya ingin membeli handphone, tapi aku nggak punya uang untuk beli handphone. Apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir Joni, ambillah seluruh buahku, lalu juallah. Kau bisa beli handphone dengan uang hasil menjual buahku. Joni memetik seluruh buah apel yang ada di pohon itu. Setelah itu, ia pergi entah kemana. Terima kasih pohon apel, kamu baik sekali. Pohon apel pun sedih. Suatu siang, saat matahari bersinar sangat terik, Joni datang lagi. Ia sudah menjadi laki-laki dewasa. Pohon apel pun sangat gembira melihat Joni. Joni, ayo kita bermain lagi. Aku nggak bisa bermain lagi, aku nggak punya waktu. Aku harus bekerja untuk keluargaku, agar aku bisa membangun rumah.
Tenang saja Joni, kau bisa menebang batang dan rantingku untuk membangun rumahmu. Joni pun menebang batang dan ranting dari pohon apel itu. Terima kasih banyak pohon apel. Kau selalu memberikan apa yang aku butuhkan. Aku bahagia jika kau bahagia, Joni. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkan, Joni meninggalkan pohon apel. Tahun demi tahun berganti, Joni kembali datang lagi menemui pohon apel dengan wajah mulai berkeriput. Joni, maafkan aku. Aku sudah tidak memiliki apapun, hanya akarku yang tersisa. Aku tahu itu pohon apel. Aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Kemarilah Joni, beristirahatlah di akarku yang sebentar lagi akan mati. Pohon apel pun gembira karena Joni mau berbaring di pelukan akar-akarnya yang sudah tua. Nanda, tadi kita sudah saksikan bersama ya video kisah apel dan anak kecil. Nah, kira-kira apa pesan moralnya? Nah, dalam menuliskan pesan moral, kita bisa menulis kata dengan menurut saya, pesan moral dari kisah pohon apel yaitu, baru kita tuliskan pesannya apa. Kita harus senantiasa menghormati dan memberikan kasih sayang orang tua kita. Karena kisah dari pohon apel yang tulus tadi dengan anak kecil itu berhubungan atau mengajarkan kepada kita seperti orang tua kepada anaknya. Jadi pohon apel itu seperti orang tuanya, kemudian anak kecil itu sebagai anak. Nah, jadi bagaimana kasih sayang dari pohon apel atau orang tua itu kepada anaknya, sehingga pesannya adalah kita harus senantiasa menghormati dan memberikan kasih sayang kepada orang tua kita. Baik, hari ini kita akhiri dengan latihan seperti biasa. Latihan hari ini adalah Ananda silahkan membaca cerita Pentingnya Budaya Tegur Sapa pada halaman 118. Kemudian Ananda buat peta pikirannya ya, seperti pada halaman 119 ya, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Anda semangat ya dalam mengerjakan, semoga berkah. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis